Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Koji yang akhirnya berhasil lepas dari jangkauan Tsunade. Pada beberapa video sebelumnya, admin telah membahas bahwa Koji bertemu dengan Tsunade di desa Konoha. Lalu saat Koji memanggil katak besarnya dan masuk ke mulutnya, Tsunade tampak terkejut dan merasa tak percaya. Tsunade langsung berpikir tentang hal-hal aneh karena menurutnya, hanya Jiraiya, Naruto, Minato, serta Konohamaru yang dapat memanggil katak dari Gunung Myoboku. Akan tetapi, Tsunade hanya berdiam akibat masih memikirkan itu. Alhasil, Koji dapat melarikan diri darinya serta berpindah ke tempat yang tak jauh dari Boruto. Lalu ketika beberapa meter sampai di sana, dia melihat dari balik sebuah pohon bahwa Boruto saat ini dikendalikan oleh Momoshiki. Koji tampak begitu kesal setelah Momoshiki berhasil kembali merasuki Boruto. Sementara itu, adegan berpindah ke markas para Shinju. Hidari kemudian terlihat bosan bahwa harus meladeni perlawanan dari Sasuke. Hidari kemudian berencana untuk pergi menyusul seorang jura. Namun, dorongan untuk mencari targetnya tampak begitu sulit untuk dilakukan. Tiba-tiba, dia seakan tak ingin pergi mencari Sarada karena perasaannya masih setengah dikuasai oleh Sasuke. Adegan kemudian beralih kepada Shikamaru yang menyambungkan kembali komunikasinya dengan seorang Boruto. Dia tak mengetahui jika Boruto saat ini sedang dirasuki oleh Momoshiki. Apalagi di percakapan mereka sebelumnya, malah Momo-chan lah yang menjawab komunikasinya. Itulah yang membuat Shikamaru penasaran dengan apa yang terjadi di tempat Boruto. Lalu ketika Ino berusaha menyambungkan mereka, komunikasi sulit tersambung. Momo-chan selalu menolak untuk berbicara dengan seorang Shikamaru. Bisa dikatakan, Momo tak menyukai peran seorang Shikamaru yang tidak bertindak cepat ketika Mitsuki tiba. Ino kemudian berkata, sepertinya ada seseorang yang mengganggu komunikasi kita. Ketika ku coba menyatukan frekuensinya, tiba-tiba itu terputus dan gangguannya melebar. Apa sebenarnya yang terjadi serta mengapa pikiran Boruto tak merespon hal itu? Dan harusnya, tak ada orang lain selain Boruto yang menjawab komunikasi Shintensin ini. Shikamaru lalu berkata, kau benar dan mungkin benar bahwa dia adalah anak Naruto. Kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Borushiki yang tersenyum setelah apa yang Orochimaru lakukan. Sebelumnya, Orochimaru mencegah Mitsuki untuk menyerang Borushiki. Apa yang dia lakukan, berhasil melindungi Mitsuki dari amukan Momoshiki. Karena sebelumnya, Momo telah memperingatkan Mitsuki dan siap membunuhnya jika Mitsuki berani menyerang lagi. Saat Momo sedang tersenyum, tiba-tiba serangan Kawaki muncul dan mengarah kepada Borushiki. Serangan itu berasal dari karmanya dan ini pernah dia gunakan ketika menyerang seorang kode. Momo-chan langsung berbalik, tapi masih sempat untuk menyerap menggunakan karma. Setelah selesai menyerapnya, Kawaki muncul kembali sambil memukul Boruto menggunakan besi hitamnya. Momo-chan menangkisnya, menggunakan pedang Sasuke itu lalu seketika dari arah berbeda, Anbu ikut menyerang Borushiki. Momo kemudian emosi dan serius untuk menghabisi Anbu itu. Momo dapat menghindar, yang membuat Anbu terkejut bahwa pergerakan Borushiki benar-benar di luar dugaan. Setelah menghindar, Momo langsung menebas pinggang Anbu tersebut, yang membuat Anbu terluka parah. Untung saja, Anbu itu bisa bergerak sedikit jika tidak, tubuhnya akan putus terkena sabetan pedang itu. Anbu itu lalu mundur, sambil diangkat oleh Anbu lainnya untuk diobati. Sementara itu, Kawaki kesal karena dia tak diberi kesempatan oleh Momo untuk pergi ke dalam dimensinya. Adegan kemudian berpindah kepada Naruto, yang saat ini menampilkan ekspresi terkejut. Dia kaget karena Yonbi ekor 4, berbicara dengannya di dalam tubuhnya. Nah seperti yang kalian ketahui, di tubuh Naruto memang ada biju lainnya. Ketika di Perang Dunia Shinobi keempat, Naruto telah diberikan sebagian cakra biju lainnya, oleh masing-masing Jinchuriki tersebut. Bahkan ide tersebut, berasal dari Yonbi atau monster ekor 4. Dia menyuruh biju lain, untuk memberikan sedikit cakra mereka ke Naruto, agar mereka bisa berkumpul di tubuh sang Hokage ke-7 itu. Mungkin hanya cakra Hachibi dan Shukaku, yang tak ada di dalam tubuh dari Naruto. Yonbi kemudian berkata, tampaknya nasibmu menjadi buruk akibat anak itu Naruto. Dia berniat melindungi dirimu akan tetapi, dia tak takut kehilangan semua orang hanya karena dirimu. Naruto lalu menjawab, itu sama sekali berbanding terbalik, dengan tujuan serta keinginanku selama ini. Lalu kemudian, Yonbi memberikan cakranya ke Naruto, dan Naruto membuat Rasengan Shuriken dari energi lava. Dalam cakra lava tersebut, tetap dikombinasikan dengan energi alam dari Sage modenya. Melihat itu, Shinjujura membuat Sumeakanya maju ke Naruto.
Sumeaka ingin menghantamkan Naruto ekornya, sambil bergerak dengan cepat. Akan tetapi, Naruto masih memiliki bayangan dan beberapa bayangannya, memukul Sumeaka hingga terlempar jauh. Naruto asli lalu melemparkan Rasengan itu, yang membuat Jura seketika takjub melihatnya. Jura lalu melompat, untuk menghindari serangan itu dan saat berada di udara, Naruto merasengannya menggunakan Odama Rasengan. Akhirnya Jura terkena serangan tersebut, lalu jatuh ke bawah dengan begitu keras. Yonbi yang ada di tubuh Naruto, kemudian senang setelah aksi mereka tadi. Lalu di sela-sela momen tersebut, Naruto mencoba menyadarkan Hinata akan tetapi, Hinata tetap tak bangun juga. Jura lalu diperlihatkan bangkit, sambil mengatakan sesuatu kepadanya. Jura berkata, itulah yang kuincar dari tubuhmu Naruto. Sepertinya, kau mulai menggunakan kekuatan tersebut dan tak heran bahwa dirimu merupakan target utama bagi dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.